memiliki keistimewaan sendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia. Sejak dulu hingga sekarang, Aceh merupakan daerah mayoritas Muslim yang terkenal. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran agama Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Sejarah mencatat, sejak awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam, kemudian Daerah Istimewa Aceh, Nangro Aceh Darussalam, dan terakhir Aceh. Ada banyak ulama masyhur di Aceh yang kiprahnya sangat berpengaruh. Para ulama ini sangat dihormati karena dianggap berjasa dalam penyebaran Islam dan ilmu syariat. Dari banyak ulama di Aceh, ternyata ada 4 ulama besar yang sangat berpengaruh. Riwayat 4 ulama ini bersumber dari buku Paham Wujudiyah karya Abu Syekh Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuddin Muhammad Wali yang dirangkum dalam Sejarah Aceh. 4 ulama tersebut yaitu Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan yang terakhir yaitu Syekh Abdurrauf As-Singkili. Yang pertama yaitu Syekh Hamzah Fansuri. Berikut merupakan foto dari Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri merupakan tokoh sufi terkenal di Aceh. Beliau lahir di Fansur, Singkil, Daerah Istimewa Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alaiddin Riyadsyah IV hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Beliau merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Tanah Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, India, Persia, dan Semenanjung Tanah Arab. Beliau ahli dalam ilmu fikih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah, dan lainnya. Selain itu, beliau juga fasih berbahasa Arab, Urdu, Parsi, di samping bahasa Melayu dan Jawa. Karya beliau yang terkenal yaitu Asra'ul Arifin fi Bayanu Ilmis Suluk wa Tauhid, Syarabul Asyikin, Al-Muntahi, dan Rubah Hamzah Fansuri. Selanjutnya yaitu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Berikut merupakan gambar dari Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Nama lengkapnya yaitu Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani. Beliau sering juga disebut Syamsuddin Pase. Beliau merupakan ulama besar yang hidup di Aceh pada beberapa dasawarsa terakhir abad ke-16 dan 3 dasawarsa pertama abad ke-17. Beliau merupakan seorang ulama besar fikih dan tasawuf. Seorang pelaut Belanda bernama Frederik de Houtman yang ditawan di Aceh menyebutkan dalam bukunya tentang Syamsuddin Sumatrani adalah seorang syekh dan penasihat agung raja. Karya-karya beliau yang terkenal yaitu Jauhar al-Haqaiq, Mir'at al-Mu'minin, dan Syarah Syair Ikan Tongkol. Selanjutnya yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Berikut merupakan foto dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkapnya ialah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 22 Zulhijjah 1069 Hijriyah
atau 21 September 1658 Masehi. Di kota kelahirannya di kota pelabuhan Ranir atau Randir, Gujarat, India. Sayang, tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Beliau seorang ulama besar, penulis, ahli fikih, dan syekh tarikat Rifaiyah di India yang merantau dan menetap di Aceh. Ia lahir sekitar pertengahan kedua abad ke-16. Berkat kesungguhannya, ia berhasil menjadi ulama besar yang berpengetahuan luas dan tercatat sebagai syekh tarikat Rifaiyah dan bermazhab Syafi'i. Hubungan baik Syekh Nuruddin dengan Sultan Iskandar Sani di Aceh memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan ajaran agama yang dibawanya. Karya-karya beliau yang terkenal yaitu 1. Siratal Mustaqim, 2. Duratul Faraid bi Syarhil Aqaid, dan yang terakhir yaitu Hidayatul Habib fil Targhib wal Tarhib. Selanjutnya yang terakhir yaitu Syekh Abdurrauf As-Singkili. Berikut merupakan foto dari Syekh Abdurrauf As-Singkili. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa Syekh Abdurrauf As-Singkili lahir sekitar 1615 Masehi di Singkil yang terletak di ujung paling selatan pantai barat Aceh, sekampung dengan Syekh Hamzah Fansuri dan juga putra dari saudara Syekh Hamzah Fansuri sendiri. Ia tumbuh dan berkembang sebagai calon ulama di Aceh pada masa negeri itu sedang berada dalam puncak kejayaan di bawah pimpinan sultannya yang terbesar yaitu Sultan Iskandar Muda. Beliau mengajar di Kuala atau Muara Keluang Aceh sampai wafat di daerah tersebut pada tahun 1693 Masehi. Karena mengajar dan wafat di Kuala Aceh, ia kemudian dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Syekh Kuala. Selain mengajar, ia juga menjalankan tugasnya sebagai mufti Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin pada tahun 1641 sampai 1675. Karya-karya beliau yang terkenal yaitu 1. Turjuman Al-Mustafid, 2. Al-Faraid, 3. Hidayah Al-Balighah, serta yang terakhir 4. Daqaiqul Huruf.